wiritan dengan anjir ada tegur ya, nah oleh wiritan dari tadi anjir kalau diganti ya Allah dapat pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ma ba'd. Berkata Sayyid Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dalam kitab Surah At-Taufiq sampai perkataan beliau, wa minha al-lahnu fil Qur'ani wa in lam yukhilla fil ma'na wa su'alu lil ghani bi ma'nin aw khirfatin aw hirfatin wal nadhru bi qasdi al-'amri walidina وترك الوصية بدين أو عين لا يعلمهما غيره والانتماء إلى غير أبيه أو إلى غير مواليه والخطبة على خطبة أخيه والفتوى بغير علم وتعلم علم مدبر والحكم بغير حكم الله والنياحة وكل قول يحث على محرم أو يفتر عن واجب وكل كلام يبدأ في الدين أو في أحد من الأنبياء أو في العلماء أو العلم أو الشرع أو القرآن أو في شيء من شعائر الله ومنها التزمير والسكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغير عذر وكتم العلم الواجب مع وجود الطالب والطهر لخروج الريح أو على كل مسلم استحقارا له وكتم الشهادة أو نسيان القرآن وترك رد السلام الواجب عليك والقبلة المحركة للمحرم بنسك أو لصائم فرضا أو من لا تحل له قبلته. Di antara maksiat lisan adalah mengiramakan Al-Quran selain yang diriwayatkan. Maka bisa menjadi haram dan tidak menjadi sah salat seseorang jika merubah makna. Ini merubah bacaan Al-Quran. Jika sampai merubah makna, maka haram dan tidak sah salat seorang tersebut. Namun Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir lebih mengatakan lagi, dia mengatakan wa in lam yukhillu bil ma'na, walaupun tidak merusak artinya. Ini mutlak. Al-mu'tamad al-lahn Al-Quran Al-mu'tamad al-lahn Al-Quran hukumnya makruh jika tidak merubah makna. Haram jika berubah makna. Wasu'alu lil ghani, minta-minta orang kaya, ada haram. Maksiat lisan juga, minta sama orang kaya, ada main beri, dimana baik dengan harta atau orang kaya minta duit. Atau hirfah atau pekerjaan, ada haram. Illa inda darurah, kecuali saat darurat atau keadaan yang dia tidak mampu lagi menanggungnya, sudah kelaparan,
karena hutang, ya karena dia punya hutang atau ada orang berhutang sama dia, atau benda ini punya siapa, atau punya saya sama siapa, yang tidak ada yang mengetahui keduanya baik hutang ataupun benda itu selain dirinya, maka harus menulis wasiat. Atau mengucapkan wasiat. Ini ada kakek-kakek pengen mati, kakek-kakek pengen mati, panggil anaknya, iya bah, rumah ini yang kamu jual ya. Saya bilang dapat rumah, Amar, ya bah, sawah yang di sini jangan dijual ya. Iya bah. Itu dia ada anak namanya Buah. Buah bilang, Pak, Buah nggak diwasiatin. Buah cuma 2 doang. Apa nggak adil nih? Begini udah jangan pakai marah, Bapak belum masih dengerin dulu kata Bapak. Rumah dan sawah ini bukan punya Bapak, makanya jangan dijual. Juga ngasih tahu kalau itu rumahnya si Fulan, masalahnya si Fulan. Wal intima ila ghairi abi, dan menisbatkan nasabnya kepada selain bapaknya. Tahram mad'um lah. Kalau kita mengangkat anak, ya jangan biarkan dia jadi bim kita. Atau kita nikah sama janda punya anak, anaknya itu jangan sampai kepada dinisbatkan kepada kita. Bahasa mad'um bilang. Dan sebaliknya orang yang menafikan orang tuanya juga mad'um, biar bapaknya penjahat. Bulan, jangan dinafikan orang tuanya. Atau mengkaitkan dirinya kepada yang membebaskan bapaknya. Ada juga nggak boleh. Jadi kalau memang dia dibebaskan oleh bulan, dulu bapak saya dibebaskan oleh bulan. Kalau di Arab itu ada apa? Ada istilah julukan-julukan yang dulunya misalnya bapaknya diambil dari Mesir misalnya, budak itu dibeli dari Mesir, kemudian dibebaskan. Biasanya itu dia disebutkan kepada Bani Mesri, ya. Bapaknya Mesir. Ini yang membebaskan dia adalah orang Mesir. Hakala Gambarnya yang menyambungkan nasabnya kepada bukan orang tuanya. Buka wa indana hajar, bapakmu tetap bapakmu walaupun batu. Malu pun dibilang anak kesepuan. Malu. Makanya Allah sudah mengingatkan kita. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Janganlah kamu menyalahkan kesalahan orang kepada orang lain. Ya, misalnya bapaknya perampok, dia ustaz disembunyiin bapaknya. Boleh anaknya boleh. Wah, bapaknya perampok, anaknya perampok juga nih. Ya, kalau bapak mengatakan nggak boleh menyalahkan kesalahan orang lain, kesalahan bapaknya. Jangan disalahkan kepada anaknya. Atau kebalikannya, anaknya orang mulia, anaknya bejat, jangan disalahkan. Jangan bapaknya dulu bejat itu bapaknya mengetahuan aja ya. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Karena manusia itu tergantung temannya. Manusia
Innal qarina bil muqarini yabtadi. Tentang seseorang jangan kau tanya siapa dia, tapi siapa teman. Karena teman itu terhadap temannya pasti ikut mencontoh. Lama kita masuk ke sebuah restoran nih, ada sekelompok remaja perempuan yang satu sekolah atau selama saya makan di situ mungkin 1000 kali ngomongnya anjir. Lalu wiridan dengan anjir. Ada tegur ya. Nah, lagi wiridan. Dari tadi anjir. Lalu diganti ya Allah, dapat pahala. Ya kan? Zaman kita nih anehnya. Dipelesetin tapi tujuannya ke sana sama juga bohong. Ya. Kalau ada anjing yang mulia, anjing yang sepatu kamu. Ini kan bahwa seorang wanita pelacur dimasukkan ke dalam surga oleh Allah karena menolong seekor anjing. Jangan dibawa lisan kita dikit-dikit ngomong yang enggak. Faedahnya keren gitu. Apa keren? Agak harus diperbaiki ya anak-anak juga ya. Anak-anak bahasanya macam-macam ya, jangan diikutin yang enggak baik, jangan diikuti. Yang baik itu la ilaha illallah. Wal khidbatu 'ala khidbati akhihi. Melamar orang yang udah dilamar sama saudaranya, udah dilamar, ada haram. Ya, perempuan cantik, udah dilamar orang, dilamar itu masih gede, ada haram. Haram. Al-fatwa bighairi ilmin, dan berfatwa tanpa ilmu, tanpa dasar, maka haram. Dan banyak kata orang awam, gak apa-apa lah, ada haram. Menurut saya sih gak apa-apa ya, kayaknya gak apa-apa deh, ada haram. Baik. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Banyak yang ngerti kalau nggak ngerti. Kalau giliran bikin kue pakai kayaknya kan? Kenapa tentang hukum pakai kayaknya? Kita mau masak pakai kayaknya, jadi rapi kan masakan. Terus, bedanya sama ibunya belajar mau lodi apa aja, estak Kalau kita tiba-tiba lodi, ya aja nih, kayaknya tambah ini deh, jadi ini rusak. Ya. Dulu ditanya, Allah suruh menanya kita, Allah suruh kita bertanya kepada yang mengerti. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Wa ta'allumu ilmin mudhir. Mempelajari dan mengajari ilmu yang memberikan madarat. Ilmu sesat. Ngajarin santet, ngajarin sihir, ada haram. Ngajarin benci orang, ngajarin maki orang, ada haram. Makanya ada madrasah dulu, ibu itu mendidik pertama. Kalau ibunya tukang maki-maki, nggak salah kalau budayanya anaknya gampang maki-maki orang. Gak ada. Wal hukmu bi ghairi hukmillah, dan menghukumi sesuatu tanpa hukum dari Allah, tidak sesuai dengan hukum Allah, ada haram.
Begitu juga an-nadr wan niyahah. Kalau ada kematian, robek-robek baju, ya, angis gerung-gerung. Itu dilarang oleh Nabi SAW, bahkan dia mengatakan laisa minna, bukan tergolong dari mensyadda al-juyuba, orang-orang yang merobek bajunya, tapi segini. Kalau merobek bajunya gak diangkut, mana gimana merobek kulit? Bentar lagi nih hari Asyura kalau melukai benar-benar. Laisa minna itu bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah mengatakan wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan lempar diri kalian kepada kehancuran. Ada sekelompok aliran yang demikian. Kelompok Rawafid atau sekarang terkenalnya Syiah. Menyesali darah Husain, ente fien waktu itu. Kamu kemana? Semua orang yang lalu sudah. Kita gak akan dipertanggungjawabkan akan sesuatu yang bukan kita lakukan. Merobek baju aja, Nabi mengatakan bukan dari golongan kami kayak merobek kulit. Alhamdulillah kita. Ada sahabat yang Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad beliau meninggal di peperangan Khandaq. Kemudian beliau meninggal, keluarganya nangis gerung-gerung, khususnya ibunya. Nabi ada yang berkata, jangan nangis seperti itu. Nabi melihat semua tangisan itu dusta kecuali tangisan untuk Sa'ad. Namun orangnya luar biasa baik, alaihi ridwanullah. Dan tentu kan jangan sampai gerung-gerung ya. Enggak ada yang sebaik Sayyidina Sa'ad. Nangis wajar. Orang yang meninggal nangis itu wajar. Tapi sampai berlebihan itu dilarang dalam syariat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waktu putranya Ibrahim meninggal dunia, Nabi nangis. Tinggal di pangkuan Rasulullah, Nabi nangis. Sahabat lihat itu bertanya, "Wala anta ya Rasulullah, walau engkau ya Rasulullah nangis?" Kata Nabi SAW, al-qalb yahzan wal 'ain tajma'. Hati sedih, mata menangis. Tapi menangisnya bukan apa? Bukan gerung-gerung dan sebagainya. Sama. Kullu qawlin, dan setiap ucapan yang mengajak kepada hal yang diharamkan atau melemahkan akan hal yang wajib itu diharam. Ini masalah betul aja. Nah, ada haram. Orang mau sholat tidak lemah. Apa? Dikasih miras. Cobain dulu. Umur itu masih belum pernah nyoba. Ada kata-kata itu. Jangan pernah disebut ya. La tarum bil ma'asi kasra syahwatiha, inna ta'ama yuqawwi syahwatan nahimi. Jangan dikira dengan melakukan sebuah dosa akan menghancurkan nafsu kita. Semuanya mencicipi makanan membuat tambah nafsu. Terbaik jangan jadi lagi. Wa kullu kalamin yaqahu fid-din. Dan setiap ucapan yang menusuk agama, artinya apa? Mencemari agama.
Ibrahim aja punya dosa. Enggak, Nabi Ibrahim itu punya dosa. Ya, siapa bilang Nabi Ibrahim punya dosa? Apa dosanya? Hah? Nabi Adam apa dosanya? Apa? Ada? Orang bilang dilarang makan buah khuldi, mana dimakan? Hah? Ya kan? Ada jahat. Andai kata kita perhatikan, sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, Allah menentukan apa? Apa yang Allah tentukan di hadapan para malaikat? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan menciptakan di muka bumi seorang khalifah. Di mana? Di bumi apa di surga? Maka Allah jadikan sebab untuk Sayyidina Adam turun ke muka bumi, sekaligus mengajarkan kita bahwa istri perempuan itu dapat membujuk kita. Syaitan tidak bisa membujuk Sayyidina Adam, tapi melalui Sayyidatina Hawa. Jadi bukan Hawa ya. Tafsir Adam sama Hawa nafsu. Lah Hawa pakai hak. Bukan Hawa beda. Sayyidatina Hawa alaiha ridwanullah ya membujuk Sayyidina Adam. Dulu orang petikin dong ya. Gak mau kata Sayyidina Adam, enggak. Tiba-tiba masih jawab. Makanya paling susah ngomelin bini kan. Paling susah. Mau diomelin. Apalagi Nabi Adam, satu-satunya orang yang sama dia, yang sama beliau. Mungkin kesalahan Sayyidina Adam alaihissalam. Tapi Allah masih tahu kepada kita larangan jangan dilanggar. Hati-hati dengan bujuk rayu perempuan. Maka diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Sayyidina Adam dengan mengambil pelajaran. Beliau tetap istighfar karena bagi beliau dosa, bagi beliau bukan bagi kita. Karena bagi kita perbuatan setiap nabi itu hukumnya wajib atas mereka. Sama kejadian itu pelajaran enggak buat kita? Pelajaran. Nabi Ibrahim ditanya siapa menjahit patung-patung ini. Belum tanya tuh yang gede. Orang kapaknya dengan dia. Mungkin dia cemburu, banyak yang kecil-kecil. Ya. Mana kafir pada dia. Tengok mana mungkin patung bisa mukul. Dosa kan? Enggak, itu kehebatan. Kita bilang hebat Nabi Ibrahim. Cerdas. Tapi bagi beliau dosa. Bagi beliau, bukan bagi kita. Sama? Bagi beliau di hadapan Allah, kenapa kau harus berdusta kepada orang? Walaupun itu bukan dusta ya, supaya orang berpikir. Tapi bagi beliau itu dosa. Makanya Sayyidatul Abrar Hasanatul Abrar Sayyidatul Muqarrabin. Perbuatan baik orang-orang yang taat itu sama dengan keburukan orang-orang yang dekat dengan Allah. Salat kita yang paling hebat, yang khusyuk dari takbir sampai salam, belum mencapai ucapan Nabi Ibrahim, jangan sama yang gede. Belum sama dengan saat Sayyidina Adam memakan buah khuldi. Pahalanya. Ada orang yang dekat. Makanya ada orang yang jauh, ada orang yang dekat. Sesama manusia itu begitu ya. Kalau orang yang kita sayang, yang dekat banget sama kita, berbuat kesalahan sedikit,
kasihan ya. Ada apa antar manusia? Oke, Rabbil alamin. Jadi jangan lagi kita mengatakan Nabi salah. Nabi semua perbuatannya wajib. Gak ada yang sunnah, gak ada yang mubah, gak ada apalagi makruh, apalagi hak. Semua perbuatan Nabi hukumnya wajib atas mereka. Kenapa? Karena mereka diutus untuk menerangkan kepada umum. Gak ada keperluan berdiri fil ulama atau terhadap ulama, menjelek-jelekin ulama, atau ilmu, atau syariah, atau Al-Quran, sama sekali, ataupun hal-hal yang menjadi syiar-syiar Allah, tanda-tanda kebesaran. Kita jelek-jelekin. Wassukutu 'anil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Dan dia atas amar ma'ruf dan juga nahi munkar. Jadi amar ma'ruf, nahi munkar itu sepaket. Ya, kalau orang mengajak kita salat, artinya dia melarang kita untuk tidak salat. Kalau orang mengajak kita jangan minum khamr, melarang kita, ya nahi 'anil munkar, jangan pernah minum khamr. Artinya dia mengajak kita untuk meminum selain khamr. Maka itu paket. Bukan amar ma'ruf dengan lembut, nahi munkar dengan kasar. Larangan dan perintah itu satu paket. Bagaimana nanti apa penyampaiannya? Kembali kepada orangnya. Maka orang itu juga bermacam-macam ya. Ada yang lembut, ada yang tegas, ya. Karena yang diajak bicara pun demikian. Yang diajak bicara itu ada yang kalau dengan lemah lembut nerima, ya kan? Ada yang dengan lemah lembut nerima. Ada juga yang nolak. Ya kita punya anak banyak ya. Ada satu anak kalau dibayarin dia tambah baik. Ada kalau yang dibayarin malah cuek. Benar nggak? Itu anak loh. Gimana masyarakat? Ada anak yang kalau kita galaki takut. Ada anak yang kalau kita galaki malah berontak. Ya kan? Itu anak. Bagaimana dengan umat? Yang begitu banyak wataknya beda-beda. Maka adanya ulama yang lembut manfaat untuk yang bisa diajak lembut. Ada ulama yang tegas manfaat untuk orang-orang yang memang kudunya diomelin. Bukan apa? Bukan semuanya harus dipukul rata. Nah, kalau kita menyadari itu, maka setiap gerak-gerik para ulama dalam menyampaikan syariat, ada yang tegas, ada yang lembut, ya, ada semuanya di jalannya masing-masing dan semuanya membawa manfaat. Jelas. Jadi jangan dibeda-bedain. Andai kata semuanya lembut, kebanyakan kata mau. Kalau misalnya semuanya galak, lama-lama kebanyakan yang apa? Yang galak. Makanya kan masyarakat terpecah dua kan, karena kebodohan dalam berpandang. Akhirnya mereka begini, Ustaz Fulan payah, kalau berani tegas, ya. Yang belain Ustaz ini bilang, Ustaz itu apa? Galak, tak benar itu. Masa nasihati orang itu? Semuanya benar. Karena yang diajak bicara itu masing-masing
Ada orang yang kalau kita bilangin kadang-kadang harus pemahamannya berbeda. Tugas kita cuma menyampaikan, nggak usah didebat. Apa? Capek berdebat itu menangnya salah, dosa ya. Kalahnya dong. Terus sudah ngapain udah? Menang kalah dapat dosa. Hah? Dengan 17-an ya, yang menang dapat piala. Benar nggak ngomong? Saya debat menang kalah dapat dosa. Ngapain? Terkurjian, jangan apa? Dari hal yang diharamkan dalam syariat ya. Amar ma'ruf nahi munkar bighairi 'udhrin, tanpa udzur. Kalau dengan udzur lepas. Misalnya tidak ada kemampuan, tidak ada ilmu untuk hal tersebut, ada sekutu, dengan kita malah mengharam, maka kemudian ilmu wajib dan menyembunyikan ilmu yang wajib. Punya ilmu sembunyiin aja. Dikasih tadi bilangin masyarakat tawadu bukan tawadu. Betul? Salah. Dan kalau yang punya ilmu dia, maka yang maju yang bodoh. Yang maju yang bodoh. Karena orang itu biar memiliki pengetahuan sedikit, anggapan dia banyak. Sedangkan yang belajar dari kecil sampai gede, belajar syariah, ya bukan hanya di syariah, ya dalam segala hal. Kalau yang ngerti diam, yang bodoh akan asal bisa dikit sholat. Ada yang beri, tidak harus seperti itu ya. Kalau nggak tahu, tanya kepada yang lebih tahu. Buka majelis, silahkan. Buka majelis rotib, buka majelis apa lagi, maulid. Ya, baca yasin, tahlilan, labas. Lalu begitu udah dipanggil ustaz, jangan soal-soal ngasih hukum. Karena itu apa? Akan merusak syariah. Banyak orang mimpi tahlil aja udah langsung panggil ustaz, tapi itu ditanya sesuatu jawab aja ya. Gak ada yang tahu. Kalau kita masih jadi kenek tukang, jangan sok-sokan jadi tukang. Masih jadi keneknya Mang Ojak, jangan sok-sokan tahu listrik. Benar sama banyak. Bisa kebakaran nanti rumah. Pas repot. Dia melihat jauh yang itu begitu doang. Habis itu benerin rumahnya sendiri hancur ya. Sama. Ya harus ada ilmunya. Segala sesuatu ada. Makanya Allah memberikan kita masing-masing ilmu yang berbeda. Nah, dan cara ilmu itu dipadukan, ya saling menghormati satu dengan yang lainnya, maka ilmu itu bermanfaat. Tapi kalau kita coba-coba, ya kayak tadi kita bakar sampah di tong apa dengan asap katanya. Masuk bakar seperti banyak juga. Ternyata kena tipu. Udah beli 4 lagi tadi melihatnya mau ngasih buat di mana? Di bak sampah. Coba dulu deh satu. Enggak. Ya wis. Baik. Baik, kan? Menyembunyikan ilmu wajib, sedangkan adanya yang orang yang mau belajar. Tapi kalau nggak ada yang mau belajar, wajar kalau dia pegang ajar. Tapi dia harus mencari. Jangan nunggu diundang. Tapi datangnya, ada yang mau belajar, ada yang mau belajar. Dulu kita baru datang dari tarik itu, nawarin diri, musola, masjid, ditolak sana, ditolak sini. Yang pertama nerima itu masjid Jami Hasbiullah yang sekarang, yang sampai sekarang kita mengajar di situ. Dan yang menerima pertama kali Haji Abbas. Yang hadir Haji Abbas umurnya udah 80 tahun. Berbuat namanya Pak Habib, Kak Habib, kita panggil Kak Habib.
bukan saya ya, namanya Habibullah, Ustaz, Pak Ustaz, panggilannya Kak Habib, tukang bersih tukang adzan deh. Nama cucunya Haji Abbas yang masih 4-5 tahun. Itu pertama kita. Jadi kita jemput bola, jangan apa? Ya, Ustaz sekarang namanya diundang, ya. Adalah, hendaknya kita mencari saudara berilmu dengan harapan semoga bisa bermanfaat. Baik. Dan tertawa karena ada yang kentut misalnya. Dan kentut parah loh, radhiyallahu anhu Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau aku lagi majlis kayak gini, cuma rumah yang bagian. Saya datang waktu salat. Waktu salat saya nomor sebelum azan beliau mengatakan, siapa yang hadir di tempat ini, saya perintahkan untuk wudu semua. Semuanya harus wudu, termasuk saya. Ada yang memilih Allah semuanya itu. Kenapa demikian? Demi menutupi aib orang yang menuntut tadi. Nah, kalau semuanya nggak wudu kan yang maunya batal doang ya. Dia nih yang kentut tadi. Dia apa? Ditutupin sama Sayyidina Umar bin Khattab alaihi agar ala kulli muslimin istihqaran atau tertawa merendahkan orang muslim, mentertawakan orang muslim. Istihqaran waktu syahadah, menyembunyikan kesaksian. Kalau dia melihat tapi dia bohong, dia diam, dia nggak mau bersaksi, hingga ada orang yang nggak salah dihukum. Ada haram. Kalau nisyan Al-Quran atau lupa Al-Quran yang dihafalin dia lupa, nggak ada haram. Hanya kalau udah ngapalin Al-Quran ulangin terus. Nah, ayat-ayat yang dulu kita hafal masih kecil ya. Dulu saya hafal itu bersama, sekarang Allah bawanya lupa. Ada sedikit haram kalau kayak jadi doa besar. Al-Quran bisalam wajib alaih, dan tidak menjawab salam yang wajib engkau jawab. Menjawab salam itu hukumnya fardu kifayah. Menjawab salam hukumnya fardu kifayah. Kalau satu yang jawab, maka yang lainnya nggak wajib. Hanya ada Ustaz ceramah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab sedikit, Waalaikumsalam. Mas, yang lainnya nggak wajib. Ada Ustaz sok tahu ilmu, dari penceramah. Nggak semua penceramah itu berilmu. Dia bilang, nggak tahu apa jawab salam itu wajib. Lu yang nggak tahu wajibnya kifayah, bukan ain, bukan fardu ain, fardu kifayah. Nggak tahu apa, ayo saya ulangin sekali lagi, jawab salam wajib. Betul? Kenapa kewajiban itu ada yang aini, ada yang kifayah.
mengucapkan salam kepadamu wajib dijawab. Nah, laki-laki mendapat salam dari laki-laki. Jadi kalau beda jenis tidak boleh, haram dijawab. Nah, lagi jalan di sekitar ada cewek bilang assalamualaikum Ustaz, nggak usah dijawab. Nah, atau anak laki ada cewek bilang assalamualaikum, nggak boleh. Nah, nggak boleh juga menjawab salamnya orang kafir. Orang kafir bilang assalamualaikum, ya kita cukup menjawabnya wa'alaik. Nggak boleh pakai salam wa'alaik, nggak boleh wa'alaikumussalam, jadi cukup wa'alaik. Karena assalam adalah keselamatan arti dasarnya, tapi assalam itu salah satu nama surga, dan assalam itu salah satu nama Allah, dan itu hanya patut untuk muslimin. Maka nggak boleh menjawab salam orang kafir. Jadi cukup wa'alaik. Nama. Nah, kalau kita ke rumah orang, assalamualaikum, ya, yang di dalam rumah jawab waalaikumsalam. Nama. Karena dia nggak tahu yang datang ini siapa. Apakah ada perempuan juga di sana, dan kita mengucapkan salam juga loh. Nggak tahu siapa yang di dalam, apalagi yang perempuan. Assalamualaikum. Bebas untuk dijawab. Tidak ada minum karena tidak ada pengetahuan. Wal qublatul muharrikatu lil muhrimi, dan ciuman yang membangkitkan syahwat kepada orang yang halal untuk kita, ya. Yang halal untuk kita cium bini, tapi saat haji, saat umroh, nggak boleh. Nah, lil muhrim bagi yang sedang ihram dengan nusuk, dengan apa namanya, haji dan umroh. Kalau sama yang halal aja nggak boleh, apalagi yang haram. Awli shaimin, atau lagi puasa fardhan, puasa wajib. Lagi puasa wajib nyiumin bini yang menyebabkan syahwat, haram. Atau terhadap orang yang tidak halal baginya, baik saat puasa ke enggak ke, saat ihram ke enggak ke, tetap haram. Maka ada maksiat di sana. Tapi maksiat di sana yang apa? Yang paling sering adalah mencaci, memaki, ghibah, ngadu domba. Ini maksiat lisan yang sering. Hindari hal tersebut, karena berapa banyak orang yang masuk neraka karena lisannya. Hakada kalau lisanaka ila lisan la yardallannaka inna thurban wa fil maghabir min kathiri lisani kana tahabu bika syujaa. Jangan meremehkan muslim, jangan mencaci muslim. Semuanya muslim akhir. Walaupun muslim itu mencaci kita, ya, bilang keturunan Yahudi lah, lalu kami disuruh sama Nabi kami untuk tidak mencaci orang lain. Kami disuruh oleh Rasulullah SAW untuk tidak membalas cacian dengan cacian. Jadi kami berusaha membalas cacian itu dengan doa. Asallahu yas'al, Allah mendengar doa kita dan memperbaiki kita semua, insya Allah. Buat apa buang-buang lisan baca cuma orang lain. Jangan kita ikut-ikutan mencaci maki, ya. Kita pro kesini, ya, kayak waktu pilpres, ya, ada yang pro A, ada yang pro B, ya. Yang pro A
gara-gara panggung, ambil panggung. Gara-gara apa lagi? Ketenaran, ambil ketenaran. Gara-gara uang, ambil itu uang. Aham sih muslimin bersama. Ada apa? Yang kita perangkap dalam jebakan hal tersebut sehingga kita saling membenci. Mana kita dicaci maki terus begini karena biarin aja. Kalau kata Imam Ghazali alaihi rahmatullah, jangan kita terpancing dengan omongan orang sehingga kita sama seperti dia. Setelah kita terpancing dengan omongan dia senang. Kitanya gedek. Nah, gimana caranya menghadapi cacian maki orang itu? Ada waktu itu kalau perhatikan ada orang mancing di lautan, mancing sejam, 2 jam, 3 jam, kailnya nggak goyang-goyang, pegel nggak ya? Akhirnya cari jalur lain lah, ya, nah, begitu, cuekin. Nah, ada Imam Syafi'i alaihi rahmatullah beliau mengatakan idza khatabat al-jahil fala tujibhu fa inna khaira min ijabatihi as-sukut. Jika kamu diajak bicara dengan orang jahil, artinya didebatin sama orang jahil. Siapa orang jahil? Yang mengikuti hawa nafsu, ada jahil. Makanya orang debat itu pertama yang dipancing itu amarah. Itu dalam ilmu debat. Nah, kalau orang sudah amarahnya sudah naik, pengetahuannya hilang, ngeblame. Yang ada dia bela diri, dia tahu dia. Nah itu maka Imam Syafi'i, jika kamu diajak bicara dengan orang jahil yang mengikuti hawa nafsunya, fala tujibuhu, jangan dijawab. Fa inna khairan min ijabatihi as-sukutu, karena sebaik-baiknya jawaban untuk mereka adalah as-sukut. Idza khatabahum al-jahiluna qalu salam. Orang mukmin itu kalau diajak bicara dengan orang jahil qalu salam, selamat tinggal. La yujibu, tidak dijawab oleh. Imam Syafi'i mengatakan, aku kalau berdebat dengan orang alim, kalau munaqasyah, bertukar pikiran dengan orang alim, aku selalu apa? Di pihak yang menang istilahnya. Hujahku lebih kuat darinya. Tapi kalau aku berdiskusi dengan orang bodoh, tidak ada yang bertambah pada diriku kecuali kebodohan. Nah, dia bilang, bisa menurut saya. Ya. Maka jaga lisan kita dan perbaiki hubungan sesama muslimin, karena kebersamaan kita itulah yang bisa menolong kita dengan pertolongan Allah. Ya Allah